Bab 175-268 miliar. Tidak hanya dia yang merasa mustahil. Tidak ada yang percaya kalau Valentino sanggup mengeluarkan 12 miliar. Namun, kenyataan di depan mata ini membuat mereka harus percaya. Jelas-jelas itu rumah yang kita beli duluan. Wanita cantik itu sangat tidak senang. Dia langsung berteriak. Jelas-jelas kami yang membeli duluan. Atas dasar apa kamu yang membelinya? Kamu kira kamu bisa melakukan apapun karena kamu kaya? Valentino melirik wanita di samping sambil berkata dengan licik. Bukankah kamu yang mengajariku sebelumnya di kamar mandi? Maaf, kaya memang bisa melakukan apapun. Kata-kata Valentino langsung membuat wanita cantik ini terdiam. Nyonya, mohon jangan mengganggu suasana hati klien kami. Terima kasih atas pengertiannya. Kini, manajer penjualan berjalan kemari sambil memberitahu wanita cantik ini. Mereka hampir saja kehilangan klien penting ini karena wanita ini. Sebelumnya dia mengatakan kalau Valentino mengintipnya, bahkan menyuruh orang untuk mengusirnya. Saat itu memang banyak yang percaya karena Valentino kelihatan seperti orang miskin. Namun, sekarang ini menjadi lelucon. Dengan kekayaan Valentino, bagaimana mungkin dia mengintip wanita cantik ini? Dia bisa mencari wanita manapun dengan uangnya. Misalkan sales wanita perumahan di Jing Oriental. Beberapa dari mereka bahkan bisa memberikan pelayanan lain jika pembeli itu bisa memberikan bayaran yang bagus. Sekarang semua orang juga menyadari kalau sebelumnya wanita ini hanyalah memfitnah Valentino. Wanita cantik itu mengertakkan giginya sambil menundukkan kepala. Tuan Valentino yang terhormat, karyawan kami akan membawamu melihat villa ini. Manajer penjualan berbalik badan sambil berbicara dengan Valentino. Benar, Tuan Valentino. Ayo kita pergi melihat villanya. Aku juga akan memberimu kuncinya, ucap Vivi. Tidak perlu. Valentino melambaikan tangannya untuk menolak. Manajer penjualan dan Vivi tertegun. Apa maksud Valentino? Aku tidak tertarik dengan rumah ini. Ini hanya villa pinggiran untuk memuaskan kesombongan orang tertentu. Selera seperti apa yang bisa menyukai rumah seperti ini? Hah? Valentino tertawa licik sambil melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kamu? Wanita cantik itu mulai marah. Mereka memilih rumah ini dengan teliti. Valentino malah mengatakan selera mereka rendah. Dia sungguh mempermalukan mereka. Manajer penjualan juga tersenyum dengan canggung. Meskipun dia sedikit tidak senang karena rumah ini dikatakan biasa saja, dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang Valentino sudah melunasinya. Jadi rumah ini adalah milik Valentino. Walaupun Valentino mengatakan rumah ini buruk atau mengatakan rumah ini adalah pembuangan sampah juga tidak ada hubungan dengan orang lain. Sombong sekali. Kalau kamu memang kaya, kamu seharusnya beli villa di pusat perumahan di Jing Oriental. Wanita cantik itu berteriak dengan marah. Dia berteriak sambil menunjuk miniatur model bangunan. Valentino melihat mengikuti arah jari tangan wanita itu. Ini adalah miniatur model bangunan raksasa. Semua rumah daerah orang kaya di perumahan di Jing Oriental tertata di sini. Di bagian paling luar adalah apartemen, hampir sama dengan daerah perumahan. Berjalan lebih dalam akan ada banyak villa. Apartemen di sekitar mengelilingi villa di tengah sehingga menunjukkan kemewahan daerah villa. Villa yang dibeli Valentino tadi adalah villa yang berada di paling pinggir. 12 miliar hanya bisa membeli villa di paling pinggiran. Kelas villa yang berada di dalam lebih mewah, tidak hanya luas. Bahkan gaya dan konstruksinya tidak bisa dibandingkan dengan villa yang ada di pinggiran. Villa yang berada di pusat seperti sebuah istana. Dilihat dari modelnya saja sudah sangat megah. Luasnya setidaknya 5 kali lipat dari villa lain. Ini bukanlah villa. Ini adalah istana pribadi. Tempat ini tidak hanya memiliki lahan yang luas, bahkan ada kolam renang buatan, taman bunga buatan dan lainnya. Jika dikatakan villa di sekitar hanya bisa dihuni menteri, maka villa 6 lantai di bagian tengah ini adalah istana raja. Valentino hanya melihat sekilas, tapi sudah merasa itu cukup bagus. Angel pasti akan menyukainya. Villa 6 lantai seharusnya punya kamar yang cukup, kan? Melihat Valentino menatap villa itu tanpa bersuara, wanita cantik itu menyindir lagi. Beberapa klien dan sales di sekitar juga mulai berbisik. Tikit. Itu adalah villa paling pusat. Hanya dari luasnya saja setidaknya 5 kali lipat dari villa lain, apalagi status kedudukannya. Kamu jangan bermimpi mendengar jika harga villa di sekitar pusat saja sudah mencapai 20 miliar. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menanyakan harga villa di pusat ini.
Orang yang bisa membeli villa ini pasti orang yang sangat hebat di kota Neo. Sudahlah, meskipun Tuan Valentino sanggup membeli villa 12 miliar, dia tidak mungkin sanggup membeli villa di pusat. Orang-orang di sekitar tidak berhenti membicarakannya. Mereka semua beranggapan, meskipun Valentino kaya, dia tidak mungkin sanggup membeli villa di pusat ini. Mereka bahkan tidak berani bermimpi tentang villa pusat ini. Berapa harga villa ini? Valentino langsung bertanya. Tuan Valentino, Anda? Vivi sedikit kebingungan, apakah Valentino memang berencana untuk membeli villa ini? Orang-orang di sekitar juga terkejut, kemudian mereka langsung tersium licik. Kamu berani bertanya tentang harganya, tapi apa kamu sanggup membelinya? Apa kamu tidak takut harganya membuatmu terkejut? Berapa harganya? Valentino bertanya sekali lagi. Ini? Vivi sangat kebingungan. Selama 2 tahun dirinya bekerja di Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental, ini pertama kalinya ada yang menanyakan harga villa pusat. Mereka bahkan tidak merekomendasikan villa pusat ini kepada klien karena takut klien terkejut. Maka itu pertanyaan Valentino membuatnya terkejut. Manajer penjualan melihat Vivi terdiam, dia langsung berjalan kemari. Tuan Valentino, harga villa ini adalah 268 miliar. Meskipun manajer penjualan sangat tenang, tapi dia juga kurang percaya diri saat mengatakannya. Villa seharga 200 miliaran. Apa kamu percaya dengan harga ini? Setelah manajer penjualan mengatakan harganya, semua orang di aula langsung menghela napas panjang. Mereka semua tahu kalau villa pusat pasti mahal, tapi mereka tidak menyangka bisa semahal ini. Rumah seperti apa yang bisa mencapai harga 200 miliaran? Apakah dibuat dari emas? Wanita cantik juga sangat terkejut, tapi wajahnya tersenyum kembali. Baguslah kalau mahal. Bukankah semakin mahal maka Valentino semakin tak sanggup membelinya? Valentino, bukankah kamu kaya? Belilah villa pusat ini. 268 miliar. Valentino mengerutkan alisnya. Bab 176 kenapa murah sekali. Benar, Tuan Valentino. Ini adalah rumah kelas atas. Di dalamnya sudah direnovasi sepenuhnya dan siap dihuni kapan saja. Hanya dari perabotannya saja sudah mencapai 40 miliar, ini pasti bisa memenuhi semua permintaan Anda. Manajer penjualan takut Valentino merasa sembarangan menetapkan harga, jadi dia langsung menjelaskannya. Dia juga tahu kalau villa ini sepadan dengan harganya. Harga awal mereka adalah 600 miliar. Hanya saja tidak pernah ada yang menanyakannya, jadi harganya baru terpaksa diturunkan. Jadi, harga ini? Manajer penjualan masih ingin menjelaskannya, tapi Valentino langsung memotong pembicaraannya. Bukan, maksudku kenapa murah sekali? Valentino mengerutkan alisnya dan bertanya dengan serius. Kata-kata ini membuat semua orang tertegun. Valentino mengatakan 268 miliar terlalu murah. Apakah dia salah mengerti terhadap arti dari 268 miliar? Tuan Valentino, maksud Anda? Manajer penjualan tertegun. Maksudku kenapa villa ini murah sekali? Ini berbeda dengan yang kupikirkan. Valentino mengatakan dengan santai. Dia bukannya untuk sok kaya, tapi memang ini yang dipikirkannya. Sesuai harga area orang kaya perumahan di Jing Oriental, villa lainnya seharga 12 miliar tidaklah mahal. Villa pusat 6 lantai dengan furnitur lengkap baru seharga 260 miliaran saja. Ini membuat Valentino merasa ada yang aneh dengan rumah ini, makanya bisa semurah ini. Apa? Ini memang sangat murah. Manajer penjualan juga terkejut. Dia bahkan meragukan dirinya salah mengatakan sebagai 26 miliar. Memang sangat murah. Apakah rumah ini bermasalah? Tanya Valentino. Tidak. Tuan Valentino, tenang saja. Villa ini tidak masalah. Villa ini tidak ada yang pernah masuk selain karyawan kami yang masuk untuk membersihkannya. Manajer penjualan langsung berkata. Oh, kalau begitu... Valentino terdiam sebentar, dia langsung mengeluarkan kartunya dan berkata, debit saja. Semua orang terkejut lagi. 268 miliar didebit begitu saja. Jika 12 miliar langsung dibayar lunas masih bisa diterima, tapi ini 200 miliaran. Bukankah dia sedang bercanda? Apakah limit kartunya begitu tinggi? Semua klien di sini, termasuk beberapa bos besar, jika per hari bisa menggunakan 20 miliar saja sudah termasuk sangat bagus. Sekarang Valentino malah mau langsung membayar 200 miliar.
Tuan Valentino, apa Anda tidak ingin memahami struktur villa ini dan fasilitas lainnya? Vive bertanya dengan terkejut. Kalau kamu beli sawi putih, apakah kamu menanyakan asal produksinya, pupuk yang digunakan dan waktu untuk menanam? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang langsung terdiam saat mendengar kata-kata Valentino. Ada banyak orang yang sangat terkejut. Inilah yang dinamakan orang yang tidak pamer paling mematikan. Benar. Villa 12 miliar bagimu seperti sebuah sawi putih. Apakah villa mewah seharga 200 miliaran ini bagimu juga seperti sawi putih? Sebenarnya sekaya apa dirimu ini? Atau kamu hanya sedang sok hebat? Tapi Tuan Valentino, kartu Anda. Setelah manajer penjualan merespon kembali, dia sangat semangat, tapi di saat bersamaan juga diikuti dengan rasa khawatir. Mungkin bisa, kamu coba saja. Valentino berkata dengan tenang. Dengan status dan kekayaannya sekarang tentu saja bisa mendapatkan hak istimewa. Sebenarnya dia bisa saja membuka sebuah bank. Jadi bank mana yang masih berani memberinya limit? Baik, Tuan Valentino, kamu tunggu sebentar. Manajer penjualan langsung mengambil kartu bank Valentino. Dia sekali lagi menggeseknya di mesin EDC. Valentino memasukkan kata sandinya sekali lagi. Dia benar bisa memberikan 200 miliar. Wanita centil itu mengomel karena tidak senang. Orang lain malah terus-menerus memelototi tempat ini. Ini tidak hanya membuktikan transaksi 200 miliar, ini juga menandakan villa pusat 6 lantai di perumahan di Jing Oriental akan segera terjual. Ini adalah momen bersejarah. Kali ini mesin EDC berputar selama belasan detik baru merespon. Shoot! Pembayaran berhasil. Transaksi debit 260 miliar berhasil. Mesin EDC mengeluarkan suara. Setet. Semua orang di tempat sekali lagi sangat terkejut. Valentino benar-benar berhasil membayarnya. 200 miliar dibayar begitu saja. Sebenarnya, siapa Valentino? Bukankah 268 miliar? Valentino kebingungan. Barusan dia dengan jelas mendengar bahwa pemotongan transaksi adalah 260 miliar. Tidak ada akhiran 8. Tuan Valentino, saya secara inisiatif membulatkannya. Semoga Anda jangan menolak. Manajer penjualan mengatakan dengan sangat bahagia. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Valentino dalam 1 jam membeli 2 buah villa. Nilai penjualan ini akan menjadi peringkat pertama di seluruh kota Neo. Di kota Neo terdapat beberapa departemen pemasaran perumahan di Jing Oriental. Begitu banyak departemen berusaha untuk menjual villa pusat ini, akhirnya malah dijual oleh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Terhadap masalah harga, dia sebagai penanggung jawab daerah ini tentu saja punya hak ini. Valentino malah dalam sekejap membeli 2 buah villa, jadi tidak masalah untuk memberikan potongan sebanyak apapun. Kalau Valentino sejak awal bilang mau membeli villa pusat, dia bahkan boleh langsung memberikan villa 12 miliar tersebut kepadanya. Tuan Valentino, apakah Anda masih ada permintaan lain? Kalau tidak, bagaimana jika kita tanda tangan kontrak sekarang? Saya akan membuatkan bukti properti untuk Anda. Manajer penjualan menggosokkan kedua tangan dengan semangat. Berikan aku kuncinya. Aku akan pergi melihat-lihat kalau sedang punya luang dan jika aku puas, aku baru akan menandatangani kontraknya. Valentino menjawab dengan santai. Maksud Valentino sangat sederhana. Aku akan beli kalau puas. Kalau tidak puas kalian harus mengembalikan uangku. Manajer penjualan tertegun saat mendengarnya. Setelah itu dia langsung menyetujuinya. Meskipun sekarang Valentino sudah melunasinya, dia juga tidak berani untuk melarikan uangnya. Manajer penjualan tidak percaya kalau ada orang seperti Valentino yang bisa mengeluarkan 200 miliar sesuka hati. Dia tidak akan berani melarikan uang dari orang seperti ini. Tuan Valentino, ini kunci dari kedua villa. Anda boleh mengunjunginya setiap saat. Silakan menghubungi saya kalau ada yang perlu ditanyakan. Telepon kami semuanya tetap aktif 24 jam untuk Tuan Valentino. Manajer penjualan mengatakan hal itu dengan penuh hormat. Tuan Valentino, silakan menghubungi kami kapan saja. Belasan sales wanita membungkukkan badan terhadap Valentino. Meskipun bonus villa ini akan diberikan kepada Vivi, namun mereka semua juga mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Sekarang mereka berhasil menjual villa pusat ini, jadi penghargaan akhir tahun pasti milik mereka. Semua ini diberikan oleh Valentino kepada mereka, jadi mereka sangat berterima kasih kepadanya. Bab 177 Tuan Valentino, kumohon. Ya,
Valentino mengangguk pelan, kemudian dia mengambil kunci dan berbalik untuk pergi. Selamat jalan, Tuan Valentino. Manajer pemasaran memimpin, diikuti belasan sales cantik yang membungkuk untuk mengantar kepergian Valentino. Saat ini, Valentino bagaikan kaisar yang disembah oleh semua menterinya. Raut wajah wanita centil dan pemuda itu sangatlah menarik, mereka pun merasakan suasana hati yang campur aduk. Pemuda itu merasa panik dan ketakutan, karena dia telah menyinggung tokoh hebat seperti Valentino. Kelak dia pasti akan menghadapi masalah besar. Sedangkan wanita centil itu sudah ditaklukkan oleh kekayaan melimpah Valentino. Tatapan aneh melintas di mata wanita itu, sorot matanya terus mengikuti punggung Valentino. Bukan hanya wanita centil itu, mata semua gadis di tempat itu pun berbinar menatap punggung Valentino. Pria yang begitu sederhana dan kuat dengan kekayaan yang berlimpah, membuat semua gadis kagum padanya. Setelah keluar dari aula pemasaran, Valentino langsung menuju ke tempat parkir dan masuk ke mobilnya, lalu meletakkan kunci 2 buah villa di kotak penyimpanan. Karena tidak ada hal yang bisa dia lakukan sekarang, dia pun berencana untuk melihat rumah terlebih dahulu. Melihat apakah ada sesuatu yang perlu ditata, atau tempat yang perlu direnovasi. Di saat Valentino ingin menyalakan mobilnya, pemuda dan wanita centil yang baru saja ditemuinya tadi berlari ke arahnya dan menghalangi di depan mobil Valentino. Valentino samar-samar mengernyitkan keningnya, lalu menurunkan jendela mobilnya dan menatap ke arah 2 orang itu. Tuan Valentino. Pemuda itu berteriak dengan hati-hati sambil tersenyum menyeringai. Sedangkan wanita centil itu melihat Valentino dengan wajah tersipu malu. Dia pun menggerak-gerakkan tubuhnya tanpa sadar. Ada apa? Tanya Valentino sambil mengenakan kacamata hitam. Begini, Tuan Valentino. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Anda dan telah menyinggung Anda. Mohon Anda berbelas kasihan dan bisa memaafkan saya. Pemuda itu berkata dengan gelisah. Ekspresi wajahnya terlihat tegang. Aku hanya seorang pekerja migran. Kalian tidak perlu menghiraukannya. Valentino tersenyum pelan, lalu menyalakan mobilnya dan pergi. Pemuda ini hanya takut Valentino akan memusuhinya. Akan tetapi, Valentino tidak tertarik terhadap hal seperti itu. Valentino sama sekali tidak akan membuang banyak waktu untuk masalah yang tidak penting seperti ini. Jadi, pemuda ini yang berpikir berlebihan. Pemuda itu buru-buru menghalangi di depan mobil dan berteriak dengan panik. Tuan Valentino, tunggu sebentar. Kening Valentino bahkan mengernyit lebih kuat dan dia merasa sedikit tidak sabar. Apakah pemuda ini masih ingin bertindak lancang? Valentino berkata dengan datar. Aku tidak memiliki waktu untuk memusuhimu. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan Valentino. Hanya saja saya memiliki satu permohonan. Kata pemuda itu dengan malu-malu. Valentino meliriknya, tapi tidak menjawabnya. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino bertemu dengan pemuda ini. Permohonan apa yang bisa pemuda ini minta dari dirinya? Apakah Tuan Valentino bisa menjual villa yang di pinggiran itu untuk saya? Jawab pemuda itu dengan malu. Jelas, pemuda itu juga tahu dirinya sangat tidak masuk akal karena mengajukan permintaan seperti ini. Menurutmu apa ini mungkin? Valentino pun dibuat tertawa oleh pemuda ini. Valentino pun menggelengkan kepalanya. Walau aku menjualnya padamu, apakah kamu bisa memberiku 12 miliar? Seketika wajah pemuda itu pun semakin merah. Jika dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 12 miliar, apakah mungkin dia akan ragu begitu lama sebelumnya? Saya akan mencicilnya. Selama Anda bisa menjualnya kepada saya akan membayar bunganya. Kata pemuda ini seakan telah membuat keputusan besar. Apa aku kekurangan uang seperti itu? Valentino pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemuda ini memang sangat konyol. Pemuda pun seketika tidak bisa berkata-kata karena ucapan Valentino ini. Valentino bisa mengeluarkan uang sebesar 200 miliar, jadi berapa bunga yang bisa dia berikan untuk Valentino? Kalau begitu, begini saja, Tuan Valentino. Bolehkah saya meminjam rumah Anda beberapa hari? Saya benar-benar sangat memerlukannya. Setelah berpikir lagi dan lagi, pemuda itu berkata pada Valentino. Valentino tersenyum pelan. Dia pun langsung menginjak pedal gasnya dan pergi, tanpa ada niat untuk berbicara dengan pemuda ini lagi. Memangnya pemuda ini mengira dirinya siapa? Apa Valentino akan sembarangan meminjam rumah kepadanya? Pemuda itu terlalu menganggap dirinya penting. Valentino berkelakuan baik dan sopan seumur hidupnya,
Tapi tidak berarti dia adalah tipe orang baik yang suka bersempati. Wajah pemuda itu pun seketika pucat pasi. Hatinya merasa putus asa melihat mobil Valentino yang semakin jauh. Bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Aku sudah memberitahu ibu kalau kita akan membeli villa ini. Bahkan alamatnya pun sudah kuberitahu mereka. Sekarang rumahnya sudah dibeli orang lain. Bagaimana caraku menjelaskannya kepada ibu? Wanita centil itu pun panik sambil menghentakkan kakinya. Apalagi yang bisa kulakukan? Pria itu bahkan sudah membayar lunas. Pemuda itu menghela napas panjang. Dia pun tidak tahan untuk ingin menampar dirinya sendiri. Kalau bukan karena dirinya menyinggung Valentino, Valentino tidak akan sengaja membeli villa yang dipilihnya. Walau dia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar 3 miliar dalam waktu singkat, dia bisa meminjamnya dari orang lain, jadi masalah ini tidak terlalu serius. Namun sekarang, walau dia mengeluarkan 30 miliar pun sudah telat, rumah ini sudah ada pemiliknya. Tapi, mereka sudah memberitahu keluarga mereka bahwa mereka sudah membeli rumah ini. Bahkan nomor rumah pun sudah disebutkan dengan jelas. Sampai saat itu, ketika keluarga mereka datang dan mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah Valentino, bagaimana perasaan mereka? Pokoknya, ibuku sudah berkata kalau kita tidak membeli rumah di perumahan di Jing Oriental, maka pernikahan kita ini akan dibatalkan. Kamu harus cepat mencari solusi. Wanita centil itu mendesak dengan cemas. Pemuda itu pun mengusap rambutnya dengan kesal. Mengapa kamu harus memberitahu mereka alamat jelasnya? Bahkan mengatakan bahwa kita sudah membelinya. Kalau tidak, kita masih bisa menggantinya dengan rumah yang lain. Kamu jangan mengeluh lagi, cepat cari solusinya. Aku bersedia menikah denganmu, tapi ibuku harus melihat kita memiliki rumah ini. Wajah wanita centil itu penuh dengan rasa panik. Setelah terdiam cukup lama, pemuda itu akhirnya berkata, "Tidak ada cara lain lagi, kita hanya bisa memohon pada Tuan Valentino." "Memohon bagaimana? Nomor teleponnya saja tidak kamu miliki," jawab wanita centil itu. "Kalau begitu, kita tunggu dia di villa sana. Tidak peduli bagaimanapun caranya, aku akan memohon bantuan Tuan Valentino." Pemuda itu sudah membulatkan tekad. Saat ini, Valentino sedang mengemudi. Dia membuka jendela mobil dan membiarkan angin masuk ke dalam mobil. Satu tangannya memegang kemudi. Musik yang menenangkan terdengar di telinganya, membuat Valentino merasa sangat nyaman. Arah yang dia tuju sekarang adalah perumahan di Jing Oriental yang merupakan area tempat tinggal orang kaya. Lagi pula, tidak ada yang bisa Valentino lakukan sekarang, jadi dia pun kesini untuk melihat rumah. Anggap saja untuk mengingat jalan ke rumah itu. Kalau tidak, dia pasti akan jadi bahan tertawaan kalau dia tidak bisa menemukan jalan saat membawa Angel datang kemari. Akan tetapi, saat Valentino ingin berbelok ke persimpangan selanjutnya, telepon di sampingnya tiba-tiba berdering. Valentino menoleh untuk melihat, ternyata panggilan dari Hendrik. "Pak Hendrik, ada apa?" Valentino mengangkat teleponnya dan menekan pengeras suara. "Tuan muda Valentino, sekarang Anda ada di mana?" Suara hormat Hendrik pun terdengar dari sisi lain. "Aku baru saja membeli rumah dan dalam perjalanan untuk pergi melihat rumah itu," jawab Valentino. "Ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Tuan muda Valentino. Jadi jika Anda memiliki waktu luang, apakah bisa datang ke perusahaan?" kata Hendrik dengan hati-hati. Valentino berhenti sejenak dan berkata, "Pak Hendrik, kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Aku akan segera ke sana." Jika tidak ada masalah besar, Hendrik tidak akan bersikap begitu. Jadi, Valentino merasa hal penting yang dibicarakan Hendrik pasti merupakan hal yang sangat serius.